Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Doa saya, saudara tetap dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Barang siapa percaya kepadanya, pasti ia akan diselamatkan. Saudaraku, saat ini saya ingin menanggapi untuk memberikan kepada saudara, kepada jemaat-jemaat, kepada saudara-saudaraku umat Kristiani, dan kepada saudara-saudaraku umat-umat lain yang bukan beragama Kristiani, supaya biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan tidak dibingungkan dengan pengajaran-pengajaran yang berbeda. Saudara-saudara, saat ini lagi viral atau begitu banyak video yang beredar tentang Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan terang, dan Yesus tidak dia adalah Allah yang tidak menjelma menjadi manusia. Nah, saudara-saudara, ada 3 hal ini yang ingin saya bahas pada saat ini untuk menanggapi berbagai video yang viral. Dan video ini disampaikan oleh seorang pendeta yang punya nama di media sosial. Dia dikenal di berbagai kalangan. Tapi saya miris melihat bahwa apakah pendeta ini masih bisa disebut Kristen, atau sebenarnya dia telah memiliki kepercayaan lain. Ya, sebagaimana video-video tanggapan saya sebelumnya, bahwa Yesus yang dikenal oleh orang Kristen, Yesus yang kita kenal karena dia sendiri berkenan memperkenalkan dirinya dalam kebenaran firman Tuhan Alkitab, itu berbeda dengan Yesus yang diperkenalkan oleh pendeta ini. Saudara-saudara, seorang pembicara ini, seorang pemimpin gereja ini, dia memperkenalkan Yesus yang berbeda dari Yesus yang telah berkenan memperkenalkan dirinya kepada kita. Saudara, saya ingin baca satu ayat kepada saudara mengawali tanggapan saya mengenai apa sebenarnya yang dilakukan atau video yang lagi beredar tentang Yesus yang lain itu. Dalam Matius pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-7 berkata begini, "Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya." Nah, saudara-saudara, Alkitab berkata penyesatan itu memang harus ada, tetapi miris dan sangat disayangkan kalau penyesatan itu datang dari orang-orang yang ditokohkan dalam kekristenan, orang-orang yang yang diikuti, yang dilihat sebagai seorang yang berkarisma begitu, tetapi kemudian mengajarkan pelajaran-pelajaran yang berbeda dari pelajaran-pelajaran atau dari perkenanan Allah memperkenalkan dirinya lewat kebenaran firman Tuhan atau Alkitab. Saudara, saya ingin tayangkan satu video kepada saudara dan kita akan langsung membahasnya. Benarkah hal ini? Saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, Juru Selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Ya, jadi saudara, dapatkah saudara memperhatikan hal ini? Jika saudara mungkin kurang memperhatikannya, saya putarkan lagi video ini untuk saudara. Ya, saya putarkan. Saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, Juru Selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu
Jadi saudara-saudara, pendeta yang sedang berbicara dalam video ini mengatakan bahwa juru selamat itu bukan Yesus. Saudara, mari saya ingin saudara membaca ya. Jika saudara di rumah ada Alkitab, saudara dapat membuka bersama-sama dengan saya tentang juru selamat. Ya, juru selamat bukan Yesus. Ini mengerikan sekali saudara-saudara. Ketika berkata bahwa juru selamat itu bukan Yesus. Dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemudian dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dalam Kisah pasal 13 ayat yang ke-23, Kisah pasal yang ke-13 ayat yang ke-23, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikan Allah telah membangkitkan juru selamat bagi Israel, yaitu Yesus. Saudara, satu lagi ayat yang saya bacakan buat saudara, Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita ada di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Ya, mungkin kurang puas, saya bacakan lagi firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-1 dan 2 berkata begini. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah juru selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, dan sebagainya. Saudara, jadi bagaimana seorang pendeta ini berbicara bahwa Yesus bukan juru selamat? Saudara, ada beberapa ayat yang sudah saya bacakan kepada saudara yang menegaskan bahwa pada waktu dia lahir, dia sudah dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Sudah Alkitab menyebut namanya. Alkitab sudah mengatakan dengan jelas, terang benderang tentang Yesus Kristus juru selamat. Ada banyak sekali ayat yang mendukung pernyataan Alkitab dan mendukung bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat itu. Tetapi saudara tahu bahwa pendeta yang ada di samping ini, dia tidak mengakui dan dia mengajarkan bahwa Yesus Kristus bukan juru selamat. Oke, kita langsung lagi yang selanjutnya. Mari terus saudara menyaksikan tayangan berikut ini. Yahweh bukan Yesus. Terang itu Yahweh. Dari evaluasi yang saya lakukan, ternyata memang tidak sedikit mereka yang masih bingung, walaupun saya sudah menyampaikannya, termasuk lambat, ya, tidak, kecepatannya tidak tinggi, tapi masih saja bingung, saudara. Jadi saya perlu sedikit mengulang apa yang perlu saya ulang. Tetapi yang penting dari apa yang saya ulang itu ada kebenaran yang aplikatif, artinya mendorong kita melakukan sesuatu. Yang pertama harus saya tegaskan bahwa di Alkitab itu tidak ada penjelmaan. Oke, jadi saudara-saudara, tadi kita sudah dengar bahwa dia berkata Yesus itu bukan terang.
Coba saudara bayangkan, Yesus bukan terang, tapi saya ingin membuktikan kepada dia apabila suatu saat nanti dia menonton konten saya atau video saya ini, maka saya ingin mengatakan kepada dia atau dia kurang membaca Alkitab. Dia terlalu banyak membaca gadget barangkali, saudara-saudara, sehingga dia lupa bahwa di Alkitab itu mengatakan Yesus adalah terang itu di dalam Yohanes pasalnya yang Yesus adalah terang itu di dalam banyak sekali ayat firman Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus adalah terang. Di dalam Matius, saudara-saudara, mari kita sama-sama buka dalam Matius atau kita buka saja dalam Yohanes saja saudara-saudara ya, karena kalau ini terlalu panjang nanti terlalu banyak sekali yang menyatakan tentang Yesus adalah terang. Jadi kita buka saja dalam Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Yohanes pasal 1 ayat yang keempat, dia berkata begini, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi dalam siapa? Dalam dia. Siapa yang dimaksud dengan dia di sini? Yesus. Tapi mungkin saya ingin masih menambahkan untuk menjelaskan lebih lanjut lagi. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat yang ketujuh, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya dia semua orang menjadi percaya. Di dalam ayat yang ke-8, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, ini bicara Yohanes. Di ayat yang ke-7 dan ke-8 ini sudah bicara tentang Yohanes. Ayat yang ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap manusia sedang datang ke dalam dunia. Nah, saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 ini akan menerangkan lebih jelas kepada kita tentang terang itu. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, ya, ini kata Yesus dalam firman Tuhan, bukan kata manusia atau bukan kata rasul-rasulnya, tetapi kata Yesus, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Dalam pasal 9 ayat yang kelima, selama aku di dalam dunia, ini kata Yesus, Yesus yang berkata demikian, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi saudara-saudara, bagaimana pendeta ini bisa berkata bahwa Yesus itu bukan terang? Mari kita dengarkan sekali lagi. Tidak sedikit mereka yang masih. Saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh. Jadi saudara-saudara lihat ya, terang itu Yahweh, bukan Yesus. Betapa menyesatkan saudara-saudara hari-hari ini. Kalau kita tidak waspada, maka kita akan tersesat. Baik, masih ada satu pernyataan lagi yang penting yang disampaikan oleh pendeta ini, saudara-saudara, dan kita akan ikuti bersama-sama. Evaluasi yang saya lakukan ternyata memang tidak. Jadi saudara-saudara, Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan terang, Yesus yang nanti dia katakan saudara-saudara juga bukan firman yang menjelma atau menjadi manusia. Itu sudah dievaluasi, sudah dipelajari secara cermat oleh dia, katanya ya. Mari ikuti terus tayangan ini. Mereka yang masih bingung, walaupun saya sudah menyampaikannya, termasuk lambat, ya, tidak, kecepatannya tidak tinggi, tapi masih saja bingung, saudara. Jadi saya perlu sedikit
mengulang apa yang perlu saya ulang. Tetapi yang penting dari apa yang saya ulang itu ada kebenaran yang aplikatif, artinya mendorong kita melakukan sesuatu. Yang pertama harus saya tegaskan bahwa di Alkitab itu tidak ada penjelmaan. Nah, jadi saudara-saudara, ini sudah masuk di 3 bagian yang ingin saya tanggapi. Ini bagian terakhir yang ingin saya tanggapi, yaitu dia menegaskan bahwa di Alkitab tidak ada penjelmaan. Tetapi nanti akan kita lihat bersama-sama apakah benar pernyataan dari hamba Tuhan ini atau pendeta ini yang saya anggap ini sudah sangat menyesatkan sekali. Penjelmaan itu artinya berubah dari suatu keadaan atau suatu identitas, lahir kembali atau muncul menjadi manusia atau suatu pribadi atau suatu bentuk lain. Bentuk lain dari aslinya. Nah, kesalahan banyak orang Kristen itu, saudara, ketika mereka berkeyakinan bahwa Yesus itu penjelmaan. Firman menjelma menjadi manusia. Firman itu bukan pribadi, saudara, itu sabdanya Tuhan. Tidak mungkin menjelma menjadi manusia. Jadi kalau di dalam Injil Yohanes nanti kita akan pelajari pada mulanya firman atau pada mulanya logos. Logos itu sebenarnya menunjuk kepada Bapa di surga. Tunggu waktunya saya akan jelaskan. Ya, sekarang belum. Banyak orang mengasumsikan bahwa Yesus penjelmaan secara mistik. Firman menjadi manusia. Ini asumsi yang dipaksakan. Kita harus mulai mengoreksi hal ini yang mungkin juga memang mengejutkan atau bisa mengguncangkan. Nurani kita harus dipertajam oleh pimpinan Roh Kudus. Ini memang menggoncangkan, saudara-saudara, ya. Kebenaran yang murni yang Allah wahyukan di zaman kita. Alkitab belum selesai dan tidak pernah selesai digali sampai sejarah bumi ini berakhir. Roh Kudus terus akan bekerja. Jadi kalau bicara soal penjelmaan itu dunia kafir begitu. Ya, jadi saudara-saudara, dia mau mengatakan dengan jelas sekali bahwa katanya penjelmaan atau firman yang menjadi manusia, ya, Allah yang menjadi manusia itu adalah pemahaman dunia kafir, atau itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang di dunia kafir, ya, pagan gitu ya, suatu kepercayaan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dalam bahasa Inggrisnya pagan, dunia kafir. Kalau di pewayangan itu ada yang namanya titisan. Pernah dengar kata titisan? Ini dia coba untuk menulis, menjelaskan tentang penjelmaan atau Allah yang menjadi manusia. Kalau orang percaya ada inkarnasi, maaf. Ini percaya ada titisan, jadi ada orang pernah hidup, mati, lalu masuk ke dalam diri seseorang, masuk dalam diri bayi, begitu. Inkarnasi.
Makanya di masyarakat kita tahu ada orang-orang yang dipuja karena dianggap, diyakini itu inkarnasi. Nah, penjelmaan seperti ini di Alkitab tidak pernah ada. Oke ya, jadi penjelmaan Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia itu tidak ada. Nanti sebentar saya akan tunjukkan ayatnya. Di perjanjian lama tidak pernah ada, di tradisi Yahudi tidak pernah ada. Ketika pemimpin-pemimpin gereja bukan rasul-rasul lagi, kalau rasul-rasul itu orang-orang Yahudi semua yang percaya Allah Esa atau monoteisme atau monoteistisnya kuat. Oh, mereka tidak terbawa oleh pola pemikiran kafir. Tetapi ketika saudara, saya ingin mungkin sedikit mengambang pernyataan beliau. Apakah beliau ingin menyatakan bahwa mungkin ini adalah ungkapan keraguan beliau terhadap Alkitab yang ada di tangan kita sekarang ini? Tapi mari kita ikuti terus penjelasan-penjelasannya. Pemimpin-pemimpin ini bukan orang Yahudi, ditambah lagi desakan campur tangan penguasa Roma yang kafir. Maka dilahirkan doktrin yang tidak senafas Alkitab. Jadi saudara-saudara, saya takutkan bahwa beliau ini telah tercemar dengan yang sering kita dengar di luar sana tentang Injil Barnabas, saudara-saudara ya, yang meragukan bahwa Alkitab yang ada di tangan kita ini adalah Alkitab yang telah diterjemahkan yang palsu begitu ya. Tapi jangan berburuk sangka, mari kita tetap dengarkan terus penjelasannya. Hal ini terjadi pada konsili atau pertemuan pendeta-pendeta tahun 325 yang jadi saudara masih ingat ya, seringkali kita akan temukan di channel-channel lain yang membahas tentang keraguan mereka atau ketidakyakinan mereka kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, yang dimana selalu mereka mengangkat tahun 325 Konsili Nisea ini. Ya, katanya bahwa di tahun inilah, pada konsili inilah, pada pertemuan inilah disepakati bahwa Yesus dijadikan Tuhan. Nah ini ya, ini yang harus kita berhati-hati. Padahal nanti Alkitab sudah berkata bahwa 800 tahun sebelum Yesus lahir, dia sudah disampaikan Allah yang ajaib, Bapa yang kekal, dan dia penasehat yang ajaib itu, dia adalah Allah itu ya. Tapi terus kita akan mendengarkan, saudara-saudara, kita masih tidak berburuk sangka sampai pada saat ini. Diprakarsai oleh Kaisar Konstantin yang waktu itu dia belum dibaptis. Bahkan menurut catatan masih berstatus imam dari agama kafir di Roma. Memprakarsai pertemuan para pemimpin gereja. Sebab Kaisar ini melihat makin kuat pengaruh Kristen. Dan tentara-tentaranya pun juga sebagian masuk Kristen. Tetapi sementara itu terjadi perdebatan-perdebatan. Nah, secara politis itu membahayakan bagi negara. Maka Kaisar mencoba mencari titik temu. Diputuskanlah di konsili itu. Mereka percaya bahwa Yesus itu penjelmaan dari Logos, dari firman. Dan itu terbangun sampai... Saudara-saudara, saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa konsili Nisea tahun 325 itu, saudara, bukan memutuskan bahwa mereka memutuskan bahwa ayo kita percaya bahwa
logos atau firman itu menjadi manusia. Saudara-saudara, Yohanes 1 ya, saya bacakan kepada saudara apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1. Ini kan Injil ini kan ditulis saudara-saudara. Ini kan di bawah tahun 90. Jadi ada ratusan tahun setelahnya mereka kemudian mempertegas doktrin itu. Yohanes 1 ayat 1 berkata begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, saudara-saudara ya. Jadi firman yang merubah menjadi manusia itu, yang menjadi daging itu bukan keputusan Konsili Nisea, tetapi itu jauh sebelum itu ada ya, hampir 250 tahun setelah firman Tuhan ini dinyatakan, ditulis. Mereka bukan mengatakan bahwa ayo kita buat pernyataan bahwa ini firman yang menjadi manusia. Ya, kita bikin doktrin ini bahwa firman yang menjadi manusia. Tapi mereka hanya mempertegas di tahun-tahun sebelum tahun 325, saudara, itu ada begitu banyak penyesatan. Terjadi penyesatan terhadap kekristenan. Ya, kita tahu bahwa dalam pelayanan Paulus pada tahun-tahun 60 sampai tahun 70 dan selanjutnya, saudara, Paulus itu menghadapi penyesat-penyesat. Mereka berusaha untuk memasukkan ajaran-ajaran lain selain ajaran daripada ajaran Yesus. Atau mereka memutarbalikkan firman Tuhan, memutarbalikkan kebenaran. Sehingga di tahun 325 itu para pemimpin-pemimpin agama Kristen ini, pengikut-pengikut Yesus ini mempertegas kembali. Mereka hanya mempertegas lagi bahwa firman itu sudah menjadi daging, telah menjadi daging, atau firman itu telah menjadi manusia. Nah, itu dipertegas, bukan mereka membangun doktrin pada tahun tersebut tentang firman yang menjadi daging atau firman yang menjadi manusia, ya, bukan. Tapi itu mereka hanya mempertegas kembali karena adanya penyesatan-penyesatan di tahun-tahun tersebut sangat marak. Sampai hari ini, saudara, padahal kalau kita melihat Injil Matius, Markus, Lukas, tidak ada unsur penjelmaan ini, tidak ada. Yang ada Injil Yohanes. Itu pun bukan penjelmaan, maksud saya. Yang ada unsur yang bisa dianggap penjelmaan itu Injil Yohanes. Padahal maksud Injil Yohanes, saudara-saudara, itu bukan mau menjelaskan firman Allah menjelma jadi manusia, bukan begitu. Injil Yohanes mau menunjukkan bahwa yang bernilai tinggi itu bukan filsafat Yunani, tapi firman. Begitu, saudara. Nah, puji Tuhan, seperti yang saya singgung bahwa di dalam Injil Yohanes pasal 1 itu disinggung atau muncul nama Yohanes Pembaptis. Yohanes. Jadi ketika bicara mengenai logos atau firman itu diselipkan, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Yohanes semua orang menjadi percaya. Menarik. Dan ternyata ada agenda Tuhan yang hebat di balik itu. Yohanes diutus oleh Allah untuk menjadi saksi tentang terang. Nah, pertanyaannya, siapa terang itu? Biasanya kita langsung berkata Yesus. Itu juga tidak tepat betul. Bukan berarti salah. Nanti dulu, tidak tepat betul. Bukan salah, tapi tidak tepat betul. Kok bisa? Saudara, kenapa dia meragukan kebenaran firman Allah? Jadi, saudara-saudara, seakan-akan dia sedang ingin membangun sebuah pengajaran baru, ya,
Dia berkata bahwa Yesus adalah terang, tetapi tidak betul-betul benar, kira-kira begitu. Nah ya, sebenarnya ada sesuatu di balik itu yang ingin dia sampaikan. Nah, oke, saudara-saudara ya, videonya kepanjangan jika kita akan membahas terus, karena ini beberapa jam, saudara-saudara ya, lebih dari 30 menit video ini. Nah, saudaraku, saya ingin membahaskan kepada saudara atau membacakan kepada saudara tentang yang ketiga ini, ya, yaitu firman tidak menjadi manusia. Logos, atau kita tidak membahas bahasa itu, tetapi kita menggunakan bahasa di Alkitab yang dia berkata bahwa firman tidak menjadi manusia. Saya ingin bacakan dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 untuk menjawab keraguan dari saudara pendeta yang sedang berbicara ini. 1 Yohanes pasal yang Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman itu, ya, jadi pada ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di ayat yang ke-14 dia berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bagaimana mungkin dia berkata bahwa tidak mungkin firman itu menjelma menjadi manusia? Saudara, memang dalam pikiran manusia nggak mungkin. Tetapi bagi Tuhan, kan Alkitab sudah bilang, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Cara Tuhan itu nggak bisa kita masuk dengan otak kita, dengan kemampuan kita berpikir. Kenapa Tuhan? Nanti kita akan datang dalam pertanyaan, kenapa sih Tuhan harus datang ke dalam dunia? Kenapa sih Tuhan harus menjadi manusia? Kenapa sih Tuhan harus menyelamatkan manusia? Kenapa nggak di Taman Eden aja, nggak usah ada pohon kehidupan itu yang baik dan buruk itu? Kan begitu, saudara-saudara. Nanti dalam kita mau bertanya seperti itu. Tetapi apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bagaimanapun Tuhan sudah memperkenalkan dirinya kepada kita, manusia tidak mampu mengenal Tuhan. Sekali lagi ini saya katakan, manusia dengan kemampuannya, dengan otaknya yang terbatas itu tidak mampu untuk mengenal Tuhan. Kalau kita bisa mengenal Tuhan, itu karena Tuhan sendiri yang memperkenalkan dirinya. Tuhan sendiri yang datang kepada kita memperkenalkan dirinya lewat kebenaran firman Tuhan. Lewat Alkitab ini, dia perkenalkan dirinya kepada kita. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan goyah. Ya, ada 3 hal ini yang dibahas oleh saudara pendeta pembicara ini. Yang pertama, Yesus bukan juru selamat. Tetapi saya sudah memberitahu kepada saudara bahwa Alkitab mengatakan Yesus juru selamat. Yang kedua adalah terang. Yesus bukan terang, tetapi saya sudah menyampaikan kepada saudara dengan bukti-bukti, ya, dalil-dalilnya yang tertulis secara jelas terang benderang bahwa Yesus itu adalah terang dunia itu. Dan yang ketiga, firman itu tidak menjadi, atau Allah itu tidak menjadi manusia. Firman itu tidak menjadi manusia. Saya sudah menyampaikan kepada saudara bahwa firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi apapun argumen daripada saudara hamba Tuhan yang sedang berbicara ini, saudara, apapun argumennya, bagi saya itu adalah sebuah kesesatan. Dia ingin menggiring opini kita. Dia ingin menggiring ke pemahaman kita kepada firman Tuhan, kepada suatu pengajaran yang lain. Tapi saya juga tidak menyalahkan beliau, karena mungkin beliau sedang berbicara tentang Yesus yang berbeda. Beliau sedang berbicara tentang Yesus yang lain. Tetapi karena ada nama Yesus dan beliau seorang pendeta dan beliau sedang berbicara tentang Alkitab, maka saya juga harus memberitahu dan membuat video ini untuk memberitahu kepada kita semua bahwa apa yang dikatakan oleh saudara hamba Tuhan ini tidaklah benar. Saudara-saudara ya, itu adalah sebuah pertentangan dengan kebenaran yang ditulis oleh firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua, dan kami berdoa supaya saudara tetap selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kami
mohon dukungan doa saudara semua untuk channel kami terus berkembang dan dapat membagikan banyak berkat kepada kita semua, agar supaya kami menjadi sesuatu yang berdampak bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa kami selalu, diberkatilah saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.